Kapten Timnas Indonesia, Jay Idzes, resmi tiba di tanah air untuk memenuhi panggilan negara dalam agenda FIFA Matchday September tahun 2025. Pemain baru Sassuolo itu termasuk dalam 27 pemain yang dipanggil pelatih Patrick Kluivert untuk persiapan menghadapi uji coba internasional melawan Taiwan dan Lebanon. Sebelum bergabung dengan timnas, Idzes baru saja menjalani debutnya bersama Sassuolo di Liga Italia. Meskipun timnya kalah 3-2 dari Cremonese, Idzes bermain penuh 90 menit dan menunjukkan kapasitas sebagai bek utama yang siap menghadapi tantangan di level klub maupun internasional. Setibanya di markas Timnas Indonesia, Idzes disambut hangat oleh staf pelatih, termasuk Direktur Teknik baru PSSI, Alexander Zwiers, penasihat teknik Jordi Cruyff, serta jajaran asisten pelatih dan pelatih fisik. Artikel ini akan membahas secara mendalam perjalanan karir Idzes, kedatangannya di timnas, pesan untuk fans, tanggapan terhadap situasi sosial, dan persiapan menuju kualifikasi Piala Dunia 2026. Jay Idzes memulai musim ini dengan debut bersama Sassuolo di Liga Italia pada Jumat, 29 Agustus tahun 2025, melawan Cremonese. Laga ini menjadi momen penting karena Idzes bermain penuh 90 menit, menghadapi langsung Imel Odero Mulyadi, kiper timnas Indonesia yang membela Cremonese. Meskipun Sassuolo kalah 3-2, performa Idzes menunjukkan prospek positif sebagai bek utama musim ini. Pelatih Fabio Grosso menduetkan Idzes dengan Tarik Muharemovic, jebolan Juventus, sehingga tercipta kombinasi bek muda yang tangguh. Idzes tampil solid dalam duel udara dan ground duels, menunjukkan kemampuan membaca permainan lawan, serta disiplin dalam menjaga posisi. Debut ini menjadi modal penting sebelum kembali ke timnas Indonesia. Setelah laga debut, Idzes segera bersiap untuk bergabung dengan timnas. Agenda internasional membuatnya meninggalkan Sassuolo sementara waktu, memanfaatkan jeda internasional selama 2 pekan. Pemain 25 tahun ini ingin memastikan performanya tetap optimal saat membela timnas Indonesia, sekaligus menyesuaikan diri dengan strategi pelatih Patrick Kluivert. Idzes menyatakan kesiapan dan antusiasmenya untuk bergabung. "Kami sudah di sini. Kami berharap bisa bertemu kalian segera," ujarnya kepada fans melalui video yang diunggah akun resmi Timnas Indonesia. Setibanya di markas timnas, Idzes mendapat sambutan hangat dari seluruh staf pelatih dan pejabat PSSI. Ia berpelukan dan berinteraksi dengan Jordi Cruyff, penasihat teknik Alexander Zwiers, Direktur Teknik baru PSSI asisten pelatih Denny Lanzeat dan Alex Pastor pelatih fisik Quentin Yacobe. Ini menjadi kesempatan pertama Idzes bertemu dengan Zwiers, yang baru diresmikan sebagai Direktur Teknik bulan lalu. Sambutan ini menandakan atmosfer profesional sekaligus kekeluargaan di lingkungan timnas Indonesia. Kedatangan Idzes meskipun baru debut di klub baru menunjukkan dedikasi tinggi. Ia menjadi contoh profesionalisme bagi pemain muda, mengutamakan kepentingan timnas tanpa mengabaikan tanggung jawab klub. Disiplin, kesiapan fisik, dan mental menjadi faktor kunci dalam mempersiapkan diri menghadapi uji coba internasional. Dengan pengalaman di Liga Italia, Idzes diharapkan bisa memperkuat lini belakang timnas, memberikan arahan di lapangan, dan menyalurkan pengalaman internasional kepada pemain muda. Harapan jangka pendek adalah tampil maksimal dalam FIFA Matchday, sedangkan harapan jangka panjang adalah membangun fondasi solid menjelang kualifikasi Piala Dunia ke-2026. Debut Idzes di Sassuolo menegaskan kualitasnya sebagai bek utama, sementara kedatangannya di timnas menunjukkan dedikasi dan profesionalisme tinggi. Sambutan hangat dari staf pelatih dan pejabat PSSI menandai awal kolaborasi positif yang akan mendukung performa tim di level internasional. Setelah tiba di markas timnas, Idzes menyampaikan pesan hangat untuk para fans. "Halo semuanya, kami sudah di sini. Kami berharap bisa bertemu kalian segera." Pesan ini mencerminkan kedekatan Idzes dengan penggemar sekaligus menegaskan bahwa tim siap bekerja keras. Kedekatan dengan fans juga berfungsi sebagai motivasi tambahan bagi seluruh pemain, menciptakan atmosfer positif dan semangat juang tinggi. Selain menyapa fans, Idzes menanggapi situasi sosial di Indonesia yang akhir-akhir ini memanas akibat demonstrasi dan insiden tragis, termasuk pengemudi ojek daring yang menjadi korban.
Sangat memilukan mendengar apa yang sedang terjadi saat ini, ujar Idzis. Pernyataan ini menunjukkan kepedulian Idzis terhadap keselamatan masyarakat, sekaligus menegaskan tanggung jawab moral seorang kapten timnas. Ia memahami bahwa pemain timnas Indonesia tidak hanya bertanggung jawab di lapangan, tetapi juga menjadi figur publik yang bisa menebarkan pesan perdamaian dan keselamatan. Sebagai kapten sekaligus pemain diaspora, Idzis membawa pengalaman internasional yang krusial. Ia membantu pemain lain menyesuaikan diri dengan standar profesional, memberikan arahan di lapangan, dan menjadi figur teladan dalam sikap maupun etika. Kehadirannya di timnas juga menjadi jembatan antara pemain muda dan senior, membangun chemistry tim, serta memfasilitasi adaptasi pemain diaspora yang baru tiba dari klub luar negeri. Idzis menekankan pentingnya kesiapan fisik dan mental. Pengalaman bermain di Sassuolo membantu menjaga ritme permainan, adaptasi dengan tekanan kompetitif, dan kesiapan menghadapi lawan yang memiliki strategi berbeda. Fokus dan profesionalisme tetap menjadi prioritas, meskipun situasi sosial di Indonesia cukup menantang. Kehadiran Idzis memberi dampak positif bagi seluruh tim, menambah kualitas lini belakang, memberikan arahan taktis di lapangan, menjadi inspirasi bagi pemain muda untuk mengembangkan karier profesional. Pesan dan sikap Idzis menciptakan atmosfer positif, menumbuhkan motivasi dan profesionalisme, serta mempersiapkan tim menghadapi tantangan internasional. Idzis hadir bukan hanya sebagai pemain andalan, tetapi juga sebagai pemimpin yang peduli terhadap fans dan situasi sosial. Pesan-pesannya mencerminkan kedewasaan, tanggung jawab moral, dan komitmen untuk membawa timnas Indonesia tampil maksimal di FIFA McD. Setelah tiba di markas, Idzis langsung fokus pada persiapan menghadapi kualifikasi Piala Dunia ke-2026. Sebagai kapten dan bek utama, Idzis memimpin lini belakang, memastikan koordinasi antar pemain, dan mengatur strategi pertahanan. Pengalaman di Liga Italia memberikan modal untuk menghadapi lawan dengan gaya bermain berbeda, memperkuat mental dan disiplin tim. Idzis bertemu pertama kali dengan Alexander Zwiers, Direktur Teknik baru PSSI. Kolaborasi antara pemain kunci dan manajemen teknis memungkinkan strategi tim dijalankan sesuai visi pelatih. Selain Zwiers, Idzis berinteraksi dengan penasihat teknik Jordi Cruyff, asisten pelatih Denny Lanzeat, dan Alex Pastor, pelatih fisik Quentin Yacoba. Interaksi ini penting untuk menyesuaikan kondisi fisik, mental, dan taktik, serta memaksimalkan potensi setiap pemain. Tantangan utama adalah menghadapi lawan internasional dengan gaya bermain berbeda, sambil menyesuaikan diri dengan kondisi cuaca dan lapangan di Surabaya. Pengalaman Idzis di Eropa menjadi modal berharga untuk menjaga fokus, mengatasi tekanan, dan memimpin lini belakang dengan efektif. Harapan jangka pendek adalah tampil maksimal dalam FIFA McD melawan Taiwan dan Lebanon. Harapan jangka panjang adalah membangun fondasi solid bagi timnas Indonesia menuju kualifikasi Piala Dunia ke-2026. Idzis menunjukkan profesionalisme tinggi dengan segera menyesuaikan diri dengan timnas setelah debut di Sassuolo. Kepemimpinan yang ditunjukkan di lapangan dan di luar lapangan menjadi teladan bagi pemain muda dan seluruh anggota tim. Dedikasinya membangun disiplin, meningkatkan chemistry tim, dan memastikan strategi pelatih dijalankan dengan efektif. Kehadiran Idzis membawa dampak positif yang signifikan, memperkuat lini belakang dan membantu strategi bertahan. Memberikan pengalaman internasional yang ditransfer ke pemain muda, menjadi simbol dedikasi dan profesionalisme, baik di dalam maupun luar lapangan. Persiapan menuju kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi fokus utama Idzis. Dengan pengalaman internasional, profesionalisme, dan kepemimpinan, Idzis siap membantu timnas Indonesia tampil maksimal. Kolaborasi dengan staf pelatih dan direktur teknik memastikan strategi tim dijalankan secara efektif, sekaligus membangun fondasi jangka panjang untuk sepak bola nasional. Kedatangan Idzis di kamp timnas Indonesia menandai momentum penting menjelang FIFA McD September tahun 2025. Debutnya di Sassuolo menegaskan kapasitasnya sebagai bek utama, sementara kedatangannya di timnas menunjukkan dedikasi dan profesionalisme tinggi. Idzis hadir bukan hanya sebagai pemain berkelas, tetapi juga sebagai pemimpin yang peduli terhadap fans dan situasi sosial di Indonesia. Pesan-pesannya mencerminkan kedewasaan,
tanggung jawab moral, dan komitmen untuk membawa timnas Indonesia tampil maksimal. Dengan persiapan matang, integrasi dengan staf pelatih, dan pengalaman internasional, J-Idzes diharapkan mampu memimpin timnas Indonesia di AFF McD sekaligus membangun fondasi kuat menuju kualifikasi Piala Dunia ke-2026. Kehadiran kapten ini menjadi inspirasi bagi generasi muda, menunjukkan bahwa profesionalisme, dedikasi, dan kepemimpinan adalah kunci kesuksesan di level internasional.